Pernah nggak kamu merasa, kok hidup ini rasanya berantakan banget? Rasanya seperti kapal tanpa nahkoda, terombang-ambing di tengah lautan badai yang ganas, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan, dan yang paling menakutkan, rasanya sendirian. Kamu coba pegang kendali, tapi setiap kali kamu berusaha, ombak yang lebih besar datang dan membantingmu lebih keras lagi. Kamu merasa lelah, putus asa, dan bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku nggak bisa mengendalikan hidupku sendiri? Kenapa rasanya semuanya hancur berantakan? Kalau kamu pernah merasakan hal itu, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah berada di titik itu. Kita seringkali berpikir, kalau kita ini kuat, kita berpikir, aku bisa kok hadapi ini sendiri. Aku bisa mengendalikan emosiku. Aku bisa mengendalikan keinginanku. Aku bisa mengendalikan hidupku. Kita membangun tembok yang tinggi di sekeliling hati kita. Berpikir itu akan melindungi kita. Tapi kenyataannya, seringkali kita justru terjebak di dalam penjara yang kita bangun sendiri. Kita menjadi budak dari amarah kita yang meledak-ledak tanpa alasan yang jelas, menghancurkan hubungan dengan orang yang kita sayangi. Kita terjerat dalam iri hati saat melihat keberhasilan orang lain. Padahal seharusnya kita bisa ikut berbahagia. Kita terjebak dalam keinginan-keinginan duniawi yang sepertinya tidak pernah ada habisnya. Selalu merasa kurang, selalu mengejar sesuatu yang fana, dan pada akhirnya meninggalkan kekosongan yang lebih dalam di hati kita. Tanpa kita sadari, hidup kita bukan lagi kita yang kendalikan, tapi justru hawa nafsu dan keinginan daging itulah yang menjadi tuannya. Rasanya seperti ada rantai tak terlihat yang mengikat tangan dan kaki kita, membuat kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Hal-hal yang kita tahu itu salah dan menyakiti diri sendiri serta orang lain. Lalu, apa kata firman Tuhan tentang kondisi ini? Di dalam Galatia 5 ayat 19-21 tertulis dengan sangat jelas, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Apakah daftar ini terasa familiar? Mungkin tidak semuanya. Tapi ada satu atau dua hal yang mungkin pernah atau sedang kita gumuli saat ini. Firman Tuhan tidak menuliskan ini untuk menghakimi kita. Sama sekali tidak. Firman Tuhan menunjukkannya kepada kita dengan kasih. Seperti seorang dokter yang dengan jujur menunjukkan hasil ronsen kepada pasiennya. Ini loh sumber penyakitnya. Ini loh yang membuat hidupmu terasa sakit dan tidak berdaya. Tuhan ingin kita sadar bahwa ketika kita mencoba hidup dengan kekuatan kita sendiri, tanpa kendali dari Roh Kudus-Nya, inilah yang akan terjadi. Hidup kita akan dipenuhi oleh perbuatan daging yang pada akhirnya hanya membawa kehancuran dan kematian. Tapi, kabar baiknya adalah kita tidak harus terus hidup seperti itu. Firman Tuhan tidak hanya menunjukkan masalahnya, tapi juga memberikan solusinya. Solusinya bukanlah dengan berusaha lebih keras lagi dengan kekuatan kita sendiri. Bukan. Karena itu hanya akan membuat kita semakin lelah dan frustrasi. Solusinya adalah dengan menyerahkan kendali itu. Menyerahkan kemudi kapal hidup kita kepada Sang Nahkoda Agung, yaitu Roh Kudus. Ketika kita mengundang Roh Kudus untuk masuk dan mengambil alih, Dia akan mulai bekerja di dalam hati kita. Dia yang akan memampukan kita untuk melawan keinginan daging. Dia yang akan menggantikan amarah dengan kesabaran, menggantikan iri hati dengan sukacita, menggantikan kepentingan diri sendiri dengan kasih. Ini bukan proses yang instan. Ini adalah perjalanan iman seumur hidup. Akan ada hari-hari di mana kita jatuh, di mana kita kembali mencoba merebut kendali itu. Tapi Roh Kudus itu setia. Dia akan dengan lembut mengangkat kita kembali, membersihkan luka kita, dan menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Dia tidak pernah menyerah atas kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah terus membuka hati dan berkata, Tuhan, aku tidak sanggup sendiri. Ambil alihlah hidupku. Pimpin aku, ya Roh Kudus. Ingatlah kalimat ini baik-baik dan biarkan ini meresap dalam hatimu. Tanpa kendali Roh Kudus, kita hanya budak dari keinginan kita sendiri. Kita mungkin berpikir kita bebas, tapi sebenarnya kita terbelenggu. Kebebasan sejati hanya ditemukan ketika kita menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Itulah paradoks iman yang terindah. Saat kita menyerah,
saat itulah kita benar-benar menang. Saat kita melepaskan kendali, saat itulah hidup kita benar-benar berada dalam kendali yang paling aman dan paling baik. Kalau renungan singkat ini menyentuh hatimu dan kamu merasa diingatkan kembali untuk menyerahkan kendalimu kepada Tuhan, bagikan video ini kepada satu orang yang kamu kasihi. Mungkin saja melalui kamu, mereka juga menemukan kekuatan dan kelegaan yang sama. Mari kita sebarkan pesan pengharapan ini, agar lebih banyak lagi jiwa yang merasakan indahnya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sekarang, mari kita ambil waktu sejenak untuk berefleksi. Area mana dalam hidupmu yang masih kamu pegang erat-erat? Kendali apa yang paling sulit untuk kamu serahkan kepada Tuhan? Izinkan Roh Kudus berbicara dalam keheningan hatimu saat ini. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerapuhan kami. Kami mengaku, seringkali kami mencoba menjalani hidup dengan kekuatan kami sendiri, dan kami gagal. Kami lelah, Tuhan. Hari ini, kami mau belajar untuk melepaskan kendali itu. Kami mengundang Engkau, ya Roh Kudus, untuk masuk dan memerintah dalam hidup kami. Ambil alih kemudi kapal kami, tuntun kami, pimpin kami, dan ubahkan kami dari dalam. Kami percaya, di dalam pimpinan-Mu, hidup kami akan menghasilkan buah yang manis dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.